Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang relasi dan fungsi dalam sistem penilaian akademik dan mahasiswa. Sebelum langsung ke studi kasus, kita mempelajari dulu apa itu relasi dan fungsi sendiri. Dalam materi relasi dan fungsi ada himpunan. Segala bentuk relasi dan fungsi selalu melibatkan himpunan. Himpunan sendiri itu kumpulan objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Contohnya, ada himpunan mahasiswa yang terdiri dari Aisyah, Budi, dan Citra. Adapun himpunan mata kuliah seperti mata kuliah logika informatika, basis data, dan AI. Relasi. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan. Relasi bisa ditulis sebagai R adalah subset dari A himpunan B atau R relasi A himpunan B. Artinya, relasi adalah kumpulan pasangan terurut A, B, di mana A berasal dari himpunan A dan B berasal dari himpunan B. Contoh, yaitu mahasiswa mengambil mata kuliah. Adapun bentuk relasi dan sifat relasi sendiri memiliki beberapa bentuk dan relasi. Relasi memiliki tiga bentuk. Yang pertama yaitu tabel, diagram panah, dan matriks biner. Dan sifatnya sendiri ada refleksi, yaitu setiap elemen memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Simetris, jika A berhubungan dengan B, maka B juga berhubungan dengan A. Selanjutnya ada antisimetris, jika A berhubungan dengan B dan B juga berhubungan dengan A, maka A harus sama dengan B. Sifat yang terakhir adalah transitif. Jika A berhubungan dengan B dan B berhubungan dengan C, maka A berhubungan dengan C. Lanjut saja ke fungsi. Fungsi sendiri memiliki arti yaitu relasi khusus di mana setiap elemen di domain berpasangan tepat satu kali dengan elemen di kodomain. Dengan kata lain, satu input hanya memiliki satu output. Fungsi ditulis dengan notifikasi F, A, B. Contoh fungsi mahasiswa nilai. Terdapat tiga jenis fungsi. Injektif atau satu-satu. Setiap elemen domain berpasangan dengan elemen kodomain yang berbeda. Surjektif atau pada sebuah elemen kodomain memiliki pasangan dari domain. Yang fungsi terakhir yaitu bijektif. Fungsi yang bersifat injektif dan surjektif sekaligus. Nah, kali ini kita pindah ke studi kasus sistem penilaian mahasiswa. Dalam sebuah sistem akademik kampus, mahasiswa mengambil sejumlah mata kuliah, dan untuk setiap mata kuliah, mereka akan mendapatkan satu nilai akhir. Sistem ini menyimpan data mahasiswa, mata kuliah, dan nilai mereka. Himpunan yang digunakan, kita definisikan tiga himpunan. Ada mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Mahasiswa terdiri dari Aisyah, Budi, dan Citra. Mata kuliah terdiri dari logika, basis data, dan AI. Sementara nilainya ada A, B, C, D, dan E. Di sini kita bisa simpulkan beberapa relasi yang muncul dari sistem ini. Mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah, mahasiswa mendapat nilai. Dari relasi ini, kita bisa membentuk sebuah fungsi, yaitu fungsi penilaian. F, mahasiswa dan mata kuliah sama dengan nilai. Artinya, setiap kombinasi mahasiswa dan mata kuliah hanya memiliki satu nilai akhir. Misalnya, contoh,
Aisyah mengambil logika, nilainya A. Budi mengambil mata kuliah logika, nilainya B. Citra mengambil AI, nilainya A. Ini contoh tabelnya. Di sini kita bisa melihat bahwa fungsi ini memenuhi syarat sebagai fungsi. Jadi setiap mahasiswa hanya mendapatkan satu nilai untuk satu mata kuliah. Fungsi yang terbentuk dalam sistem ini menjamin bahwa tidak terjadi kekacauan data. Nilai setiap mahasiswa jelas dan tidak ambigu. Satu matkul, satu nilai. Sistem dapat digunakan untuk menghitung indeks prestasi, grafik nilai, dan lainnya. Tanpa fungsi sendiri, data bisa menjadi tidak konsisten. Misalnya, seorang mahasiswa memiliki dua nilai yang berbeda untuk satu mata kuliah, atau satu nilai digunakan untuk dua orang berbeda tanpa kejelasan. Jadi, kesimpulannya dalam video ini, relasi dan fungsi adalah konsep logika informatika yang sangat penting dalam dunia informatika. Dengan mempelajari relasi dan fungsi, kita memahami bagaimana data berinteraksi dan bagaimana sistem informasi dapat dibangun secara logis dan terstruktur. Studi kasus sistem penilaian mahasiswa menunjukkan bagaimana fungsi digunakan untuk memetakan data secara pasti dan sistematis, tanpa ada kekacauan data. Sekian dari saya tentang penjelasan relasi dan fungsi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.